Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 13 Juni 2021. Kita akan belajar bagian firman Tuhan, khususnya belajar dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun yang kedua. Ibu Sarah akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini ada waktu lagi untuk beribadah bersama, memuji, menyembah-Mu, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan hadir dalam ruangan ketika kami menyampaikan firman Tuhan. Tuhan hadir di ruangan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, supaya kami semua tanpa terkecuali kami bisa merasakan, menikmati berkat Tuhan, lawatan Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama hari ini. Shout and sing. I'm standing on the promises of God.
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk lagi kepada minggu yang kedua di bulan Juni, minggu tanggal 13 Juni 2021. Hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan tentang pencobaan kedua yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 5-7. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pelajaran-pelajaran penting dari Alkitab masih berlaku sampai sekarang, masih hidup sampai sekarang. Ketika kami membaca dan merenungkannya, masih punya relasi yang kuat dengan hidup kami tiap-tiap hari. Hamba berdoa supaya pencobaan kedua yang sudah menjadi berkat untuk hamba dapat menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu, baik yang mendengarkan secara online maupun in person. Tuhan berkati firman Tuhan hari ini dan memberkati kami semua dengan kekuatan baru untuk melawan pencobaan yang kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 5-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bapak Ibu, tidak semua orang sanggup untuk melawan bahkan untuk menang terhadap pencobaan. Saya membaca berita beberapa tahun lalu seorang laki-laki menggugat rumah sakit dengan harga sebesar 900.000 US dollar karena merusak hasil operasi lambungnya. Laki-laki dengan berat 340 pound ini menjalani operasi untuk menurunkan berat badan dia dengan cara menanamkan 70 staples kecil dalam lambungnya setelah lambungnya dipotong agar dia tidak bisa makan berlebihan lagi. Awalnya semua berjalan baik sampai pada waktu hari kedua laki-laki ini berjalan di aula rumah sakit dan dia bertemu dengan setan yang sangat cantik berkulit perak, indah dengan dua tangan yang menunggu dibuka kapan saja. Apa itu? Kulkas. Dia tidak dapat menahan dirinya ketika dia membuka kulkas itu dan menemukan di sana ada coklat, ada ice cream, ada susu, ada jus yang enak dan berbagai makanan enak lainnya. Sehingga gugatan laki-laki itu adalah, mengapa para nurse, para perawat yang melihat dia membuka kulkas dan mengambil semua isi makanan dalam kulkas itu tidak menahannya atau menghentikannya sama sekali. Mereka membiarkannya sehingga hasil operasi ususnya rusak kembali dan dia harus dioperasi lagi dan tinggal di rumah sakit selama 6 minggu lagi. Bapak Ibu, memang banyak orang tidak bisa mengatasi pencobaan. Tapi hal paling penting yang harus kita ingat tentang pencobaan adalah pencobaan itu sendiri bukan dosa. Pencobaan adalah peluang untuk memperkuat iman kita, memperkuat iman kita jika kita bisa menang, atau merusak hidup kita jika kita menyerah terhadap pencobaan tersebut. Pencobaan merupakan jembatan menuju dosa hanya jika kita melewatinya. Tapi jika kita tidak melewati jembatan itu, maka kita akan menang. Bicara soal pencobaan, jika pencobaan pertama bicara soal makanan, minuman, keinginan fisik, kebutuhan jasmani, maka pencobaan kedua ini lebih mengarah kepada 3 hal. Apa saja 3 hal itu Bapak Ibu? Mari kita belajar pencobaan yang kedua dengan melihat ketiga hal tersebut. Yang pertama, lokasi pencobaan, ayat yang kelima. Matius 4 ayat 5 katakan, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bapak Ibu, dalam pencobaan pertama iblis mendatangi Yesus di padang gurun. Tapi dalam pencobaan kedua ini iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke tempat tertinggi bait Allah. Mengapa iblis atau setan membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke puncak bait Allah? Kenapa dia tidak membawa Yesus ke dalam bangunan bait Allah sendiri? Kalau kita buka perjanjian baru khususnya 4 Injil, ketika mereka menyebut atau menulis bait Allah, yang dimaksud hanya satu bait Allah, yaitu bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo ribuan tahun yang lalu.
Karena itu 17 kali ketika kata bait Allah disebut dalam kitab Injil, tidak pernah menyebutkan kata Yerusalem sebagai lokasinya. Karena mereka sudah tahu, itulah hanya satu-satunya bait Allah yang dimaksudkan. Yesus ditempatkan di bubungan bait Allah atau pinnacle dalam bahasa Inggrisnya, atau sbit dalam bahasa Ibraninya, yang artinya roof, dengan ketinggian mencapai 180 feet dari tanah. Sekali lagi, mengapa di bubungan bait Allah? Rupanya orang Israel percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan akan datang dan berdiri di bubungan bait Allah. Sehingga lokasi ini sangat penting bagi iblis untuk membuat Tuhan Yesus jatuh dalam pencobaan yang dia tawarkan. Bait Allah melambangkan tempat kudus, tempat Allah berdiam, tempat di mana semua orang bisa merasa paling dekat dengan Allah, tempat mereka berdoa dan mencurahkan isi hati mereka kepada Allah. Bait Allah juga melambangkan puncak kekuasaan sebagai imam besar, puncak tertinggi kekuatan spiritual di dunia. Karena itu sampai saat ini 3 agama besar terus memperebutkan bait Allah di Yerusalem ini. Kristen, Yahudi, Islam menganggap bangunan bait Allah di Yerusalem sebagai bangunan paling suci dan paling sakral. Karena di sanalah Mesias akan berdiam dan duduk di atas takhta. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setan membawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah. Dia gagal untuk membuat Yesus jatuh ketika dia menawarkan makanan, menawarkan roti untuk memenuhi kebutuhan fisik Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Karena itu iblis masuk kepada strategi kedua, pencobaan kedua. Itulah kedudukan tertinggi secara spiritual. Kesempatan untuk menunjukkan kepada Israel dan seluruh dunia bahwa Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya dan imam besar yang dinanti-nanti. Ingat, dalam jabatan Mesias ada 3 tugas atau 3 jabatan di dalamnya. Sebagai raja, imam, dan nabi, itulah Mesias. Itulah posisi tertinggi secara politik sebagai raja, dan secara spiritual posisi tertingginya adalah sebagai imam besar dan sebagai nabi. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian pertama tentang lokasi ini? Semua manusia ingin menjadi yang paling tinggi. Apapun itu, dalam segala hal, tidak saja secara fisik, secara material, tapi juga secara rohani. Hal ini tentu baik, namun pada saat yang bersamaan sangat berbahaya, karena keinginan kita dapat berubah menjadi dosa. Karena itu Yakobus memberi nasihat yang sangat bijak, sangat wise dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Yakobus katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, keinginan itu akan melahirkan dosa. Bapak Ibu, keinginan untuk menjadi pemimpin rohani tertinggi atau direktur sebuah perusahaan, sebuah kantor tidak salah. Keinginan untuk menjadi pemimpin gereja atau pemimpin spiritual tidak salah, asal tidak membuat kita menempuhnya dengan cara yang licik, dengan cara yang curang, dengan cara menjatuhkan orang lain. Keinginan untuk menjadi yang terbaik dalam dunia olahraga, dalam dunia seni, dalam dunia apapun tidak salah selama kita menempuhnya dengan bekerja keras, dengan cara yang jujur, bukan dengan cara suap atau mendepak teman lain dalam tim. Keinginan untuk menjadi terkenal, untuk menjadi kaya tidak salah selama ditempuh dengan cara jujur, dengan cara kerja keras, dengan kegigihan, dengan ketekunan, tidak gampang menyerah. Kita bisa tambahkan deretan keinginan-keinginan kita yang lain untuk menjadi yang tertinggi. Tapi kita harus hati-hati dengan keinginan diri sendiri. Kita selalu harus minta Tuhan menguduskan keinginan kita tiap-tiap hari agar keinginan kita selaras dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Yang kedua dalam bagian yang pertama ini, berada dalam lokasi paling suci di dunia tidak menjamin bahwa kita tidak dicobai. Setan membawa Yesus ke tempat tersuci di dunia dan mencobai Yesus di sana. Jika kita berpikir bahwa di gereja membuat kita aman dari cobaan, maka kita salah besar. Jika kita berpikir kita berada dalam gereja dan dalam gereja tidak ada pencobaan, maka kita salah besar, Bapak Ibu. Justru dalam gerejalah pencobaan paling banyak terjadi. Dalam gereja orang berebutan ingin menjadi yang paling tinggi, paling ternama,
paling baik, paling terkenal, paling terhormat, paling dipuji, paling disukai, paling suci, dan paling lainnya. Itulah awal kejatuhan kita. Bapak Ibu, perpecahan di gereja terjadi karena semua orang ingin menjadi yang paling tadi dan paling berkuasa. Iblis tidak saja membawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah Bapak Ibu sebagai lokasi yang paling strategis, tapi dia melanjutkan usaha menjatuhkan Tuhan Yesus dengan kutipan firman Tuhan. Bagian kedua ini, apa yang merupakan pesan dalam pencobaan yang kedua ini yang bisa kita belajar? Yang kedua, pencobaan melalui firman Tuhan yang diselewengkan. Ayat yang ke-6. Jika engkau anak Allah, ini kata-kata iblis kepada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sesudah menawarkan keinginan untuk menjadi yang terbesar secara rohani, iblis sekali lagi mencobai Tuhan Yesus dengan kata yang sama. Pencobaan pertama, jika engkau anak Allah, sama dengan pencobaan pertama. Dia memakai kata-kata ini dengan tujuan untuk menguji ketuhanan Yesus. Walaupun iblis tentu tahu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah, tapi dia mengutip Mazmur 91 dengan motivasi yang salah. Mazmur pasal 91 ini diselewengkan dari arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu, berikut metafora yang menarik tentang pencobaan iblis yang kedua ini. Godaan iblis dalam mengutip Mazmur 91 kepada Yesus menggunakan kata-kata yang kudus untuk maksud yang tidak kudus. Mazmur 91 tidak dimaksudkan seperti kata-kata iblis terhadap Tuhan Yesus. Melalui ejekan dan pemelintiran Mazmur pasal 91 ini, bagian dari kitab suci yang dikutip oleh setan. Setan ini ingin menantang Tuhan Yesus untuk bertindak secara independen dari Allah Bapa. Iblis ingin Yesus mengambil alih otoritasnya sendiri dan bukan otoritas Allah Bapa. Ini merupakan pembangkangan yang disengaja dan yang penuh dosa. Dari sudut pandang yang berbahaya ini, iblis memutarbalikkan kitab suci, mendorong Yesus untuk bertindak di luar kehendak Bapa. Bapak Ibu, setan meminta agar Yesus melompat dari hubungan bait Allah yang merupakan puncak tertinggi dari semua bangunan di Yerusalem. Dan Yesus akan diselamatkan dengan cara yang sangat dramatis. Tujuannya jelas. Dia ingin menarik keinginan Yesus untuk menjadi raja atas Israel. Bukan saja raja, tapi Mesias. Sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Tanpa harus menderita seperti rencana Allah untuk kematiannya di atas kayu salib. Peristiwa ini menyatakan bahwa orang-orang Israel pada waktu itu, pada masa itu, mengharapkan Mesias untuk mengkonfirmasi identitasnya dengan cara yang sangat dramatis. Yaitu apa? Dengan menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan kemudian malaikat-malaikat akan menatangnya dan menyelamatkannya. Sehingga dia tidak perlu terluka atau terantuk. Seorang profesor skora teologi menjelaskan bagian ini dengan kalimat yang sangat bagus. Dia katakan, dengan melompat dari hubungan bait Allah dan kemudian diselamatkan dengan cara yang spektakuler, Yesus akan memenuhi harapan orang Yahudi. Dan dengan demikian meyakinkan mereka yang menyaksikan pertunjukan kekuatan yang dramatis ini bahwa dia benar-benar adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Bapak Ibu, pencobaan kedua yang diberikan oleh iblis kepada Yesus ini adalah pencobaan yang paling berbahaya. Mengapa paling berbahaya Bapak Ibu? Pencobaan yang sama ini telah menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3. Pencobaan yang pertama membawa kita kepada satu hal. Setan ingin menunjukkan bahwa Yesus kurang iman karena dia perlu mengubah batu menjadi roti untuk memuaskannya secara fisik dalam kelaparannya setelah berpuasa 40 hari. Tapi dalam pencobaan kedua ini setan ingin menyampaikan, karena kamu sangat beriman, sangat percaya, imanmu sangat tinggi, jangan takut, jatuhkanlah dirimu. Karena Allah akan mengirimkan malaikat untuk menatangmu karena kekuatan imanmu yang sangat besar. Karena kamu sangat beriman.
Inilah pencobaan yang digambarkan oleh Yohanes sebagai keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Untuk menangkal pencobaan ini, maka Yesus menjawabnya dengan ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kesombongan menggoda kita dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukannya semua hal dalam hidup kita sendiri, termasuk hidup tanpa Allah. Kita punya otoritas atas hidup kita sendiri. Kesombongan membuat kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Kesombongan membuat kita sebenarnya tidak dapat hidup tanpa Allah, tapi kita berpikir bahwa kita dapat melakukan semua hal sendiri tanpa perlu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kesombongan dalam konteks ini yang seperti yang diingatkan Yesus, untuk tidak mencobai Allah, untuk tidak menganggap diri kita sama seperti Tuhan yang dapat menentukan segala sesuatu dalam hidup kita sendiri. Kesombongan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita mengalir secara bebas kepada manusia. Karena apa? Allah membenci orang sombong, tapi memberkati orang yang rendah hati. Kesombongan hanya dapat ditangani dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah satu sikap untuk mengakui bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan adalah pemegang otoritas atas hidup kita. Kesombongan rohani paling berbahaya, Bapak Ibu. Karena kesombongan rohani, kita merasa kita sangat rohani, kita lebih rohani dari orang lain, kita begitu punya iman kita sangat tinggi sehingga kita tidak mampu ditipu oleh iblis. Kesombongan rohani ini paling berbahaya karena kita merasa kita paling suci, orang lain berdosa, kita paling benar, kita tidak perlu menerima nasihat, masukan, saran dari orang lain. Kesombongan rohani membuat kita merasa kita tidak butuh orang lain. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian yang kedua ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Adakah kita tanpa sadar telah jatuh dalam pencobaan kedua ini? Jatuh dalam kesombongan secara rohani. Bahaya dari kesombongan rohani ini adalah kita tidak dapat menyadarinya. Kita tidak tahu bahwa kita telah sombong secara rohani. Hanya Tuhan dan orang-orang lain yang peka, yang hidup kudus di sekeliling kita, yang hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan, yang dapat melihat kesombongan rohani dalam diri kita. Bukan saja melihat, tapi merasakannya. Apa saja tanda atau ciri kesombongan rohani, Bapak Ibu? Jika kita merasa kita paling benar, orang lain salah, berhati-hatilah. Jika kita merasa kita paling suci, berhati-hatilah. Jika kita tidak bisa menerima teguran orang lain, masukan orang lain, berhati-hatilah. Jika kita merasa kita tidak perlu minta maaf kepada orang lain, bahkan terhadap Tuhan, berhati-hatilah. Jika kita merasa kita tidak butuh sesama teman seiman kita dalam persekutuan, kita dapat hidup sendiri, berhati-hatilah. Mungkin kita sedang dalam posisi yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Kita sedang menjadi orang yang sombong secara rohani. Bapak Ibu, hal ketiga apa yang Tuhan ingin kita pelajari dalam pencobaan kedua ini? Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menang terhadap pencobaan kedua ini? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis untuk menentang dia terhadap pencobaan kedua ini? Tuhan Yesus berkata, yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu lihat kata pula, kata juga. Kata ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengoreksi penyalahgunaan ayat yang dipakai oleh setan yang dikutip dari Mazmur 91. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan memelintir firman Tuhan dari Mazmur 91 dan menafsirkannya secara salah dengan motivasi yang salah. Namun Tuhan Yesus membalasnya dengan mematahkan cobaan iblis dengan mengutip firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 95, penulis Mazmur 95 ini mengutip juga bagian ini. Mengutip Ulangan 6 ayat 16, bahkan mengutip bagian yang Tuhan Yesus katakan ini. Mazmur 95 katakan merupakan satu tulisan untuk mengajak jemaat, mengajak orang untuk beribadah dalam ketaatan, dan meminta pembaca untuk mengingat
peristiwa di Masa dan Meriba. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bapak Ibu, apa itu dosa mencobai Tuhan? Dosa mencobai Tuhan adalah dosa yang didasari dengan sikap menguji Allah karena hati yang penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan praduga bahwa kuasa Allah tidak atau kurang cukup besar untuk melakukan satu hal, untuk melakukan mujizat. Dosa mencobai Tuhan didasari atas pemikiran bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Karena itu kita perlu bukti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengutip Keluaran 17 sebagai contoh yang paling jelas tentang dosa mencobai Tuhan Allahmu. Kita tentu ingat kisah ini. Bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melihat dengan mata kepala sendiri 10 tulah yang ditimpakan Tuhan atas tanah Mesir. 10 tulah yang besar yang terjadi, bahkan puncaknya ketika anak sulung bangsa Mesir mati dan anak sulung mereka, orang Israel, diselamatkan oleh Tuhan. Mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Mereka baru saja melihat Tuhan memelihara mereka keluar dengan cara yang ajaib. Ketika mereka sampai ke tepi Laut Teberau, Tuhan membelah Laut Teberau dan membiarkan tanah kering untuk mereka berjalan lewat. Mereka baru saja melihat mujizat besar ini ketika Firaun dan para pasukan terbaiknya masuk dan mati di dalam Laut Teberau. Ketika mereka berjalan dengan selamat dan lolos dari Laut Teberau. Mereka baru saja dimanjakan Tuhan dengan makanan mana, Bapak Ibu. Dalam perjalanan mereka mendapatkan makanan gratis dari langit. Roti mana yang sangat sehat. Mereka baru melihat semua hal itu masih segar di mata dan ingatan mereka. Tapi ketika mereka sampai ke sebuah padang gurun yang bernama Masa dan mereka tidak menemukan air di sana, mereka marah, mereka komplain kepada Tuhan, mereka menggerutu, bahkan mereka mempersalahkan Musa dan mempersalahkan Tuhan. Mereka menuduh Tuhan mau membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk membunuh mereka di padang gurun tanpa air. Bahkan mereka memberi pertanyaan yang sangat bodoh dan membuat mereka sangat melakukan dosa mencobai Tuhan ini di mata Tuhan. Dengan pertanyaan apa? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Pertanyaan ini merupakan lahir dari dosa ketidakpercayaan, keraguan, meragukan kuasa Tuhan, mempertanyakan kehadiran Tuhan yang membuat mereka jatuh dalam dosa, mencobai Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menjawab setan yang menawarkan Tuhan Yesus untuk melompat dari ketinggian 180 kaki dan menjamin bahwa malaikat akan datang menatang kaki Tuhan Yesus supaya jangan terantuk, adalah dosa mencobai Tuhan. Karena firman Tuhan yang dikutipnya tidak sesuai dengan kondisi Tuhan Yesus. Yesus tidak perlu menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah hanya untuk membuktikan keberadaan dia sebagai anak Allah. Dia tidak perlu menjatuhkan dirinya dari atas hubungan bait Allah untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, untuk membuktikan atau memenuhi harapan orang Israel yang sedang menunggu Mesias yang dinanti-nantikan dengan cara yang dramatis, jatuh dari hubungan bait Allah dan diselamatkan oleh para malaikat di bawah bait Allah. Bapak Ibu, Yesus tidak perlu melakukannya. Dia tidak perlu membuktikan keberadaannya sebagai anak Allah, bahkan sebagai Mesias. Ini adalah bentuk manipulasi iman yang sangat berbahaya dalam hidup orang Kristen masa kini. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian yang ketiga ini atau bagian yang terakhir ini? Seperti yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Tuhan di Masa dan Meriba, seperti yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus di hubungan bait Allah, seringkali kita pun tanpa sadar melakukan dosa ini. Bapak Ibu, coba ingat, berapa banyak di antara kita setelah melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita, di masa lalu, bahkan di masa sekarang, bahkan mungkin hari ini, mungkin hari kemarin, mungkin minggu lalu, kita baru saja melihat begitu banyak mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, bahkan hal-hal ajaib yang Dia lakukan dalam hidup kita. Kita masih bertanya,
Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah dalam hidup kita, ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu eksis? Apakah Dia mampu untuk menjawab doa saya? Apakah kuasanya, mujizatnya masih ada? Bapak Ibu, seringkali pertanyaan-pertanyaan bodoh ini muncul dalam hidup kita. Tidak saja muncul, tapi menguasai iman kita, mengalahkan iman kita. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita tanpa sadar sering mencobai Tuhan dengan berbagai keraguan dalam hati kita. Bahkan kalau bisa kita meminta bukti bahwa Tuhan itu ada dan kuasanya masih tetap sama. Kita kurang percaya akan mujizat Tuhan. Hati kita penuh dengan keraguan akan kebesaran Tuhan. Kita tidak saja hidup dalam keraguan, tapi dalam kekhawatiran yang terus-menerus datang dalam hidup kita. Terus menguasai hidup kita, terus membuat kita kehilangan iman kita. Bahkan mungkin kita hidup dalam gerutuan, hidup dalam komplain tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita hidup menjadi orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur. Bapak Ibu ingat, tiap kali kita mulai meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ingatlah, kita sedang jatuh dalam dosa mencobai Tuhan Allah kita. Pencobaan kedua ini intinya hanya satu, yaitu apa? Percaya bahwa Tuhan selalu ada di sana walaupun Dia tidak kelihatan. Percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun sesulit apapun pergumulan kita. Percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, bahkan ketika kita meninggalkan Dia. Tetap percaya, jangan kehilangan iman. Bahkan jangan bertanya di mana Tuhan, adakah Dia ada dalam hidup kita, yang akhirnya membawa kita jatuh ke dalam dosa, mencobai Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir untuk kita. Apakah saat ini kita sedang dalam keadaan seperti yang terjadi dalam pencobaan kedua? Apakah kita sedang jatuh dalam keinginan untuk menjadi yang paling tinggi, paling hebat, paling besar, keinginan kita terseret dan terpikat olehnya sehingga kita jatuh dalam pencobaan kedua ini karena keinginan kita diseret dan dipikat oleh dosa? Ataukah kita sedang mendapati diri kita sombong secara rohani? Kita tidak bisa menerima teguran dari orang lain. Kita merasa kita paling suci, paling hebat, tidak membutuhkan Tuhan, bahkan tidak membutuhkan saudara seiman dalam hidup kita. Ataukah kita sedang mencobai Tuhan? Kita ragu akan kuasa dan mujizatnya. Kita ragu akan kehadirannya dalam hidup dan pergumulan kita. Jika Bapak Ibu mendapati 3 hal ini ada dalam hidup kita, maka inilah waktunya untuk mengakui dosa kita, bertobat, meminta ampun kepadanya, dan meminta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita menang terhadap pencobaan kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba dan mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, mungkin kami sedang jatuh dalam pencobaan kedua. Kami sedang terseret dengan keinginan kami untuk menjadi yang paling tinggi, paling besar, paling baik, paling suci, paling terhormat. Kami jatuh dalam kesombongan rohani yang membuat kami merasa diri kami paling baik, paling suci, paling benar. Kami tidak membutuhkan Tuhan dan sesama. Kami mungkin sedang mencobai Tuhan ketika kami meragukan keberadaan Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, bahkan hidup dalam kekhawatiran demi kekhawatiran yang membuat kami mencobai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni tiap-tiap dosa kami jika kami jatuh dalam pencobaan kedua ini. Tuhan angkat kami, Tuhan bangunkan kami lagi, dan beri kami kemenangan untuk tidak jatuh dalam dosa, mencobai Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa pencobaan kedua ini membawa kami kepada ingatan terhadap diri kami. Kuduskan, introspeksi diri kami, dan bawa kami kembali ke kaki salib-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah mengingatkan kami untuk tidak jatuh dalam pencobaan kedua ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah tadi. Baik, saya akan tutup dalam doa berkat. Sebelumnya ada satu pengumuman. Selamat ulang tahun, yang ulang tahun minggu ini tanggal 7 Juni. Selamat ulang tahun untuk Jane Lawalata. Kita berdoa Tuhan terus memberkati Jane
Dan makin bertambah usia, makin takut Tuhan, mengasihi Tuhan, makin melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa-doa syafaat kita bersama-sama, dan setelah itu saya akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. His face